Pada tahun 1969, di sebuah kota kecil bernama Temanggung, hidup seorang dukun bernama Karta. Karta dikenal oleh warga sebagai seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa. Kehidupannya yang sunyi berubah ketika ia bertemu dengan Nyonya Laksmi, seorang saudagar kaya pemilik perkebunan jagung yang dihormati karena kebijaksanaan dan wibawanya. Nyonya Laksmi dikenal memiliki khodam penunggu bernama Rekso, roh penjaga yang setia padanya hingga akhir hayat. Nyonya Laksmi tinggal di sebuah rumah besar yang terletak di tepi kota, dikelilingi oleh perkebunan jagung yang luas. Rumah itu, meski megah, selalu menyimpan aura misterius yang membuat warga kampung enggan mendekat saat malam tiba. Banyak cerita tentang suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang tampak di jendela kamar Nyonya Laksmi. Kamar yang konon selalu dijaga oleh Rekso. Kartono, cucu laki-laki Nyonya Laksmi, adalah seorang pemuda berani dan ingin tahu. Ia tinggal bersama neneknya dan sering mendengar cerita-cerita seram dari warga kampung tentang rumah mereka. Meski demikian, Kartono tidak pernah takut dan selalu merasa ada yang melindunginya. Dia sangat dekat dengan Nyonya Laksmi dan sering membantu neneknya mengurus perkebunan. Suatu malam saat sedang belajar di kamarnya, Kartono mendengar suara langkah kaki dari kamar neneknya. Penasaran, ia mendekati kamar tersebut dan melihat bayangan seorang pria tinggi besar berdiri di dekat ranjang Nyonya Laksmi. Kartono terdiam, tubuhnya menggigil ketakutan. Namun, bayangan itu tidak tampak mengancam, malah terlihat seperti sedang menjaga neneknya dengan penuh kesetiaan. Keesokan harinya, Kartono bertanya kepada Nyonya Laksmi tentang bayangan itu. Neneknya tersenyum dan menceritakan tentang Rekso, khodam penunggu yang telah lama setia padanya. Rekso adalah penjaga keluargamu, Kartono. Dia telah menjaga nenek sejak muda hingga sekarang, ujar Nyonya Laksmi. Dulu, pada masa muda, Nyonya Laksmi, Temanggung masih menjadi kota yang penuh dengan mitos dan legenda. Kehidupan masyarakatnya yang agraris sangat bergantung pada hasil perkebunan. Nyonya Laksmi yang saat itu masih muda mewarisi perkebunan jagung dari ayahnya. Sebagai perempuan muda yang mewarisi tanggung jawab besar, dia sering merasa kewalahan dan ketakutan menghadapi berbagai tantangan, baik yang nyata maupun gaib. Saat itulah dia bertemu dengan Karta, dukun yang memiliki kemampuan khusus. Karta melihat potensi besar dalam diri Laksmi dan menawarkan bantuan. Dia memberi Laksmi khodam penunggu bernama Rekso, roh penjaga yang setia. Rekso bukan hanya penjaga spiritual, tetapi juga pelindung yang membantu Laksmi menghadapi segala kesulitan. Dengan bantuan Rekso, Laksmi berhasil membawa perkebunan jagungnya menjadi yang terbesar dan paling sukses di Temanggung. Kehadiran Rekso juga membawa kedamaian bagi Laksmi. Di saat-saat sulit, dia selalu merasa ada yang menjaganya, memberinya kekuatan untuk terus maju. Nyonya Laksmi menjaga keberadaan Rekso sebagai rahasia keluarga, hanya menceritakannya kepada orang-orang yang dipercaya seperti Kartono. Waktu berlalu, dan Nyonya Laksmi akhirnya meninggal dunia. Rumah besar itu diwariskan kepada Warsi, anak tunggal Nyonya Laksmi yang juga ibu dari Kartono. Setelah kematian Nyonya Laksmi, aura misterius di rumah itu semakin kuat. Rekso, yang setia menjaga Nyonya Laksmi, kini tidak lagi terlihat oleh siapapun. Namun, warga kampung masih sering mendengar suara-suara aneh dari kamar yang dulu ditempati oleh Nyonya Laksmi. Warsi memutuskan untuk merenovasi rumah itu, berharap bisa menghapus kenangan seram dan memulai hidup baru. Namun, setiap kali tukang datang untuk bekerja, mereka selalu mengalami kejadian aneh. Peralatan yang tiba-tiba hilang, suara-suara, langkah kaki tanpa ada sosok yang terlihat, dan bayangan yang muncul di jendela kamar. Sari, anak perempuan Kartono, suatu hari bermain di halaman rumah dan secara tidak sengaja masuk ke kamar lama Nyonya Laksmi. Di dalam kamar itu, Sari melihat seorang pria tinggi besar yang tampak baik hati. Pria itu tersenyum padanya dan berkata, "Jangan takut, aku di sini untuk melindungi keluargamu." Kartono dan Warsih menyadari bahwa Rekso masih ada, menjaga mereka seperti yang pernah dilakukan untuk Nyonya Laksmi. Meskipun awalnya merasa terganggu, mereka akhirnya menerima keberadaan Rekso sebagai bagian dari keluarga. Dengan begitu, rumah besar itu tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman, meski masih menyimpan cerita-cerita seram di balik dinding-dindingnya. Kehadiran Rekso yang tak kasat mata terus menjaga keluarga Nyonya Laksmi, memastikan bahwa keturunan mereka selalu dilindungi dari bahaya. Kisah tentang penjaga setia itu pun terus hidup di tengah masyarakat Temanggung, menjadi legenda yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Rekso adalah roh penjaga yang kuat.
Dia tidak hanya menjaga rumah dari gangguan fisik, tetapi juga dari gangguan gaib. Warga kampung sering mendengar cerita tentang bagaimana Rekso mengusir roh-roh jahat yang mencoba mendekati rumah Nyonya Laksmi. Um, Banyak yang melihat bayangan besar di malam hari bergerak di sekitar rumah seperti seorang prajurit yang menjaga benteng. Namun, Rekso tidak selalu tampak menakutkan. Bagi keluarga Laksmi, dia adalah pelindung yang setia. Kartono sering merasakan kehadiran Rekso saat dia sedang bekerja di perkebunan atau belajar di rumah. Dia merasa ada yang membimbing dan melindunginya dari bahaya. Sari, meskipun masih kecil, juga merasakan kedamaian saat berada di dekat kamar lama Nyonya Laksmi. Warsih, yang mewarisi rumah dan perkebunan dari Nyonya Laksmi, merasa beban tanggung jawab yang besar. Meskipun dia tahu tentang Rekso, dia tetap merasa takut dan cemas menghadapi kehidupan tanpa ibunya. Namun, dengan dukungan dari Kartono dan kehadiran Rekso, dia mulai menemukan kekuatannya sendiri. Warsi memutuskan untuk menjaga tradisi dan kepercayaan yang diwariskan ibunya. Dia tidak lagi melihat kehadiran Rekso sebagai gangguan, tetapi sebagai berkah. Warsih mengajarkan kepada Sari tentang sejarah keluarga mereka dan bagaimana Rekso telah membantu mereka selama bertahun-tahun. Sari, yang masih kecil namun cerdas, mulai mengerti dan menghormati kehadiran Rekso. Cerita tentang Rekso dan keluarga Nyonya Laksmi menjadi bagian dari cerita rakyat Temanggung. Banyak yang datang dari jauh untuk mendengar kisah tersebut dan berharap mendapatkan berkah. Karta, yang telah menjadi sahabat keluarga, sering menceritakan kisah-kisah heroik tentang Rekso dan bagaimana dia menjaga keluarga Laksmi dari berbagai ancaman. Kisah penjaga nenek ini terus hidup di hati masyarakat Temanggung, menjadi pengingat bahwa kekuatan dan keberanian bisa datang dari tempat yang tak terduga. Rekso, sang penjaga setia, akan selalu menjadi bagian dari sejarah keluarga Nyonya Laksmi dan kota Temanggung, menjaga dan melindungi mereka selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita misteri dan horor, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya.